Langsung aja ya guys ya. Terlihat dua sahabat tiba di sebuah pulau antah berantah dan berharap menemukan harta karun. Saat berjalan santai menikmati pantai, tiba-tiba pulau itu mulai bergerak. Yang membuat mereka kaget, ternyata pulau itu adalah paus biru besar. Adegan kembali ke beberapa minggu yang lalu. Pada tengah malam, seekor kuda putih cantik melintasi di ladang gandum, dengan meninggalkan jejak cahaya di belakangnya. Keesokan paginya, seorang petani memanggil ketiga putranya untuk memperlihatkan pemandangan ladang gandum yang rusak parah. Karena satu-satunya sumber pendapatan mereka rusak, petani itu memerintahkan para putranya untuk berjaga-jaga setiap malam, dan berharap bisa menangkap pelakunya. Kemudian mereka bersepakat memberikan tanggung jawab ini kepada si bungsu bernama John. Sebenarnya John takut pada kegelapan, dan tahu bahwa tugas yang dihadapi sangat besar, tapi demi mendapatkan kepercayaan ayahnya, dia setuju untuk berjaga setiap malam. Saat malam tiba, untuk menghilangkan rasa suntuknya, John memulai obrolan dengan landak yang dia selamatkan sebelumnya. Saat dia mengobrol, dia melihat kuda putih itu dan dengan cepat melemparkan tali ke arahnya. Tiba-tiba, talinya mengencang dan kuda itu mulai menyeret John melewati padang rumput dan ladangnya. Dia bahkan diseret ke langit, di mana dia bisa melihat pemandangan desa yang indah. John terpesona oleh pemandangan itu dan dia mulai berteriak kegirangan, tetapi waktu bahagianya berakhir ketika kuda itu jatuh, dan mereka berdua kecebur ke rawa. John berhasil keluar, tetapi kudanya tetap terjebak. Melihat kuda itu tenggelam, John melupakan misinya dan malah mencoba membantunya. Dia mencoba menarik keluar kuda itu sendiri, tetapi tidak bergerak sama sekali. Jadi, dia menggunakan penggilingan gandum dan akhirnya berhasil menyelamatkannya. Kuda itu berterima kasih kepada John, dan meneteskan air matanya, membuat hati John sangat tersentuh. Kemudian dia melepaskan kuda itu dari ikatannya, dan membuat kuda itu berjanji tidak akan menginjak ladang mereka lagi. Setelah kuda itu pergi, John melihat ke ladang gandum yang sunyi, dan menyadari bahwa dia harus menanggung konsekuensi atas kehancuran ladangnya. Pada pagi hari, saat John bangun di kandang, dia terkejut menemukan dua kuda hitam yang gagah. Saat dia melihat kuda-kuda itu, tiba-tiba mendengar suara dari belakang yang mengejutkannya. Dia bereaksi dengan cepat, mengambil garpu rumput, dan bersiap membela diri. Tetapi ketika dia mendekati sumber suara itu, John terkejut menemukan anak kuda alias Foal. Yang ajaibnya Foal itu bisa berbicara seperti manusia. Foal memberitahu John bahwa kuda yang dia selamatkan adalah ibunya, dan dia telah menghadiahkan dua kuda ini kepadanya, dan Foal datang dengan kemauan sendiri untuk menemani John. Tak lama kemudian, ayah John berteriak kesal karena melihat keadaan ladang gandum yang rusak, dan John pun panik. Merasakan ada yang tidak beres, Foal bertindak cepat, menggendong John di punggungnya dan berlari menjauh dengan kecepatan tinggi. Sepanjang jalan, John mengungkapkan keinginannya untuk menjual dua kuda hitam. Foal setuju untuk membantu John, dan mengeluarkan peluit memanggil kuda-kuda ke lokasi mereka. John bersama kuda-kuda itu memulai perjalanan ke pasar, dan berharap menemukan pembeli yang cocok. Setibanya di sana, John mendapat banyak tawaran dari pembeli yang berlomba-lomba, untuk mendapatkan membeli kuda-kuda itu. Namun, karena harganya tak cocok, ia memilih untuk memelihara kuda-kuda itu, dan menjualnya hanya kepada orang terkaya di daerah tersebut. Orang itu tidak lain adalah raja. Saat John berjalan di dekat istana, raja terpesona melihat kuda-kuda itu. Namun, alih-alih membelinya, dia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka, dengan mengatakan bahwa petani miskin seperti John tidak akan bisa membeli kuda itu sendiri. John merasa sedih atas kejadian itu lalu meminta bantuan Foal. Kemudian Foal mengeluarkan peluit, memanggil kuda-kuda itu kembali ke sisi John. Lucunya, raja yang sedang menunggangi kuda itu terjatuh ke tumpukan karung tepung. Meskipun raja marah, namun demi menjaga wibawanya dia tetap tenang di depan orang yang berkumpul. John kemudian mengusulkan kesepakatan, meminta dua topi perak sebagai mahar kuda itu.
Tapi salah satu pelayan raja mengingatkan bahwa kuda-kuda itu pasti akan terus berlari kembali ke John. Mempertimbangkan hal ini, raja menawarinya peran bergengsi sebagai pengantin pria di istana. John sangat senang mendapat kesempatan seperti itu, tanpa berpikir panjang dia menerimanya. Dan karena pengumuman itu, seluruh warga mulai bersorak untuknya. Mereka percaya bahwa John memiliki kehebatan karena bisa bicara dengan binatang. Saat John semakin populer di kalangan warga, raja semakin cemburu padanya dan mencari cara untuk mengeksekusinya. Namun, dia tidak dapat menemukan alasan yang pantas untuk melakukannya. Pada suatu hari, pengawalnya memberi ide bahwa dia harus mengirim John misi untuk menangkap burung api legendaris. Karena itu adalah tugas yang mustahil, John pasti akan gagal dan ini dapat digunakan sebagai alasan untuk mengeksekusinya. Mendengar ini, raja mulai tertawa dan setuju atas saran itu. Di tempat lain, ketika John mengetahui tentang misi tersebut, dia bertekad untuk menyelesaikannya. Foal memperingatkannya bahwa burung api tidak pernah dijinakkan oleh siapapun, dan akan menjadi tugas yang sulit, tetapi John tetap bertekad untuk menangkapnya. Kemudian keduanya melakukan perjalanan. Sepanjang jalan, mereka menjelajah ke dalam hutan untuk mengumpulkan beberapa kacang untuk menangkap burung api legendaris. John penasaran dan ingin mencoba kacang, tetapi Foal melarangnya memakannya, memperingatkannya bahwa kacang itu adalah obat penenang. Setelah itu, mereka berjalan sepanjang hari dan akhirnya sampai di padang pasir, tempat tinggal burung api. Di sana, mereka melihat peringatan tentang adanya pasir hisap. Kemudian John bersembunyi di dekatnya. Setelah beberapa saat, burung api itu muncul dari tanah dan mulai memakan kacangnya. Dan mulai memabukkan burung itu, tetapi sebelum tertidur, burung itu melihat keduanya dan mulai menyerang mereka. John dan Foal hampir terbunuh, tetapi mereka saling menyelamatkan satu sama lain. Dengan penuh perjuangan akhirnya mereka berhasil melumpuhkan burung api tersebut, sehingga John dapat menangkapnya dengan rantai. Keesokan harinya, John dan Foal menemukan burung api itu menangis dan terlihat lemah. Foal menjelaskan bahwa burung itu hanya bisa panas jika bebas. Jika tetap berada di tanah untuk waktu yang lama, ia akan kehilangan semua energinya. Mendengar hal tersebut, John merasa kasihan pada burung tersebut sehingga ia memutuskan untuk membebaskannya. Setelah dia melepaskan rantainya, burung itu mendapatkan kembali apinya dan terbang ke langit, dan meninggalkan bulu api untuk John. Sekarang misi telah gagal, Foal menyarankan agar mereka tidak kembali ke kerajaan, karena dapat mengakibatkan John dihukum oleh raja. Namun, John yakin bahwa bulu api itu akan membuktikan bahwa mereka telah menangkapnya. Ketika mereka kembali, raja memerintahkan agar mereka dieksekusi. John menjelaskan bahwa ia menangkap burung api itu tetapi kemudian membebaskannya karena belas kasihan. Namun, raja tidak mempercayai ceritanya, dan Algojo mengangkat kapak untuk mengeksekusinya. Tiba-tiba, burung api muncul memancarkan cahaya terang ke seluruh kerajaan. Burung itu mendengar permintaan John dan sekarang datang untuk membalas budi. Orang-orang bingung saat melihat burung api itu mengikuti perintah John. Kemudian mau tidak mau raja mengizinkan John untuk tetap hidup, dan juga mengadakan pesta untuk menghormatinya. Malam itu John dinobatkan sebagai pahlawan. Saat rasa frustrasi raja tumbuh, dia dihasut oleh pengawalnya untuk mengirim John pada tugas yang mustahil, yaitu mengambil kembali permaisuri yang tinggal di kerajaan es. Raja yakin bahwa John akan gagal, dan dengan demikian dia akan memiliki alasan untuk mengeksekusinya. Jadi, keesokan harinya, seorang utusan mengumumkan tugas baru raja untuk John, dan dia menerima perintah itu tanpa ragu-ragu. Setelah mendaki pegunungan tinggi yang berbahaya, mereka akhirnya tiba di pintu masuk istana tempat permaisuri itu tinggal. Namun, mereka menemukan bahwa istana itu dihadang oleh dinding es yang sangat besar, sehingga tidak mungkin untuk dimasuki. Tapi dengan bantuan bulu yang diberikan oleh burung api, John mampu melelehkan dinding es, menyebabkan air menyembur keluar. Sayangnya,
Hal ini membekukan Foal dalam bola es, membuatnya jatuh dari tebing. Tetapi dia berhasil bertahan tanpa cedera. Sementara itu, John memasuki istana lalu dia bertemu Permaisuri. Dia memperkenalkan dirinya sebagai mak comblang yang dikirim oleh raja, tetapi Permaisuri mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tertarik untuk menikah. Untuk menguji keberaniannya, dia melompat dari tebing, dan John segera mengikuti untuk menyelamatkannya. Terkesan dengan keberaniannya, Permaisuri membuka gaunnya sebagai parasut dan mulai turun perlahan. Tapi saat itu, John secara tidak sengaja menusuk gaun itu, menyebabkan keduanya jatuh. Tampaknya mereka akan mati, tetapi Foal muncul dengan sepasang sayap baru dan menyelamatkan keduanya. Malamnya, mereka bertiga berada di tengah hutan. Foal menyarankan John untuk meninggalkan Permaisuri dan melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi dia menolak. Permaisuri, yang menguping percakapan mereka, bingung dengan kesetiaan John. Keesokan paginya, ketiganya tiba di kerajaan, di mana John disambut dengan sambutan pahlawan. Semua orang terkejut melihat bahwa John telah kembali dari misinya, yang hanya memicu kebencian raja terhadapnya. Meskipun demikian, raja terpaksa memberinya hadiah. Malamnya, John menceritakan kepada Foal tentang perasaannya terhadap Permaisuri dan memutuskan untuk mengunjunginya. Dia mengambil beberapa bunga dan memanjat ke jendelanya. Tak lama beberapa anggota istana masuk. Setelah beberapa saat, Permaisuri akhirnya bertemu dengan raja, dan berkata bahwa dia seusia ayahnya. Di luar, John menjadi cemburu saat melihat keduanya bersama. Raja ingin menikahi Permaisuri keesokan harinya, tetapi Permaisuri menolaknya. Untuk menundanya, dia menyebutkan bahwa jika ingin menikahinya harus dengan cincin khusus. Namun sayangnya, cincin itu hilang di lautan. Mendengar hal ini, raja menjadi marah sehingga ia mengirim John untuk tugas mustahil ini. Pada malam yang sama, saat Foal merenungkan perilaku John yang tidak menentu, dia melihat roh ikan paus membumbung tinggi di langit. Foal berbicara dengan matahari, bulan, dan angin, lalu mengetahui bahwa cincin itu ada di dalam perut ikan paus raksasa, yang kini telah berubah menjadi sebuah pulau. Pada dini hari, John dan Foal memulai perjalanan ke lokasi ikan paus itu, dan menemukannya terikat rantai. Foal berhasil berkomunikasi dengan paus dan mengetahui bahwa dia ditempatkan dalam keadaan ini oleh beberapa pelaut sebagai hukuman. Atas kejahatannya melahap beberapa kapal untuk bersenang-senang. Saat itu, dia masih muda dan naif, tapi sekarang, dia menyesali perbuatannya. Setelah itu, paus meneteskan air mata, yang memberi John ide untuk membuatnya bersin dan melepaskan diri dari rantai. Jadi, mereka naik ke lubang hidung paus dan menggelitik bagian dalamnya dengan ujung bulu Foal. Rencana mereka berhasil dan paus itu mulai berjuang keras. Paus itu berhasil melepaskan diri dari semua rantainya dan juga melepaskan kapal. Paus itu kemudian menghadiahkan John dan Foal cincin berharga sebagai tanda terima kasih. Adegan berikutnya, keduanya menuju ke jendela Permaisuri untuk mengantarkan cincin itu. Namun, kehadiran mereka tidak luput dari perhatian penjaga, dan seorang pengawal melihat mereka melalui teropong dan bergegas untuk menangkap John. Keributan mereka membangunkan raja, ia mengambil senjata dan bergegas ke jendelanya. Melihat Foal, raja menembaknya tanpa ragu. Di sisi lain, para penjaga menyerbu ke kamar tidur dan menangkap John dengan tuduhan menculik Permaisuri. Raja bersiap untuk menikahi Permaisuri, tetapi untuk mengulur lebih banyak waktu, dia menuntut agar dia meremajakan dirinya melalui resep yang diturunkan dari neneknya. Dia memintanya untuk mandi di 3 kuali, satu berisi air mendidih, yang kedua berisi air es, dan yang ketiga berisi susu mendidih. Rencananya cerdas, tetapi menghasilkan masalah yang lebih dalam lagi bagi John. Merasakan bahwa itu jebakan, seorang pengawal menyarankan raja untuk menguji kuali pada John sebelum melakukan proses tersebut. Di malam hari, Permaisuri diam-diam menceritakan kepada Foal bahwa dia tahu cara meniadakan efek dari kuali yang mendidih.
Dia mengungkapkan bahwa melempar cincin neneknya di kuali pertama, bulu dari burung api di kuali kedua, dan bunga kehidupan dan kematian yang tumbuh di ujung dunia di kuali ketiga, akan menghilangkan efek mematikannya. Dia mengklaim bahwa kelangsungan hidup John bergantung pada keberhasilan mereka dalam melaksanakan rencana ini. Foal yang sebelumnya terluka oleh tembakan, mengetahui bahwa itu adalah misi berbahaya yang dapat menyebabkan kematiannya. Tapi demi sahabatnya, dia berangkat untuk menemukan bunga itu. Karena dia tidak bisa terbang lagi, dia menggunakan kecepatan kilatnya untuk melakukan perjalanan ke ujung dunia. Foal akhirnya menemukan bunga itu, tetapi bunga itu memperingatkannya bahwa siapapun yang memetiknya akan menunggu kematian. Terlepas dari peringatan yang tidak menyenangkan, Foal memetik bunga itu untuk menyelamatkan John. Di pagi hari, raja dengan munafik menyatakan bahwa dia memberi John kesempatan untuk penebusan dan memerintahkannya untuk melompat ke dalam kuali. Percaya bahwa dia akan mati, jadi dia dengan berani menyatakan cintanya pada permaisuri. Dia kemudian melompat ke dalam air mendidih dan pada saat yang sama, permaisuri berhasil melempar cincin itu ke dalam kuali pertama, membantu John kembali tanpa cedera. Di kuali kedua, burung api menjatuhkan sehelai bulu, dan menjaga John tetap aman. Sementara itu, Foal berhasil mengirimkan bunga tepat waktu agar John diselamatkan di kuali ketiga. Setelah berhasil menyelesaikan peremajaannya, John muncul di hadapan permaisuri. Dia kagum dengan perubahannya. Raja juga terkejut, dan percaya bahwa resep itu benar-benar membuat orang lebih muda. Dia melompat ke kuali pertama. Tapi begitu dia melakukannya, sebuah gelembung besar muncul dan membawanya ke atas langit. Orang-orang kerajaan hanya menertawakan kemalangannya. Sementara itu, permaisuri dan John menyadari bahwa Foal hilang sehingga mereka mulai mencarinya. Mereka menemukan Foal sedang duduk menunggu kematiannya. Namun, permaisuri mengungkapkan bahwa peringatan bunga itu hanyalah ujian untuk menilai keberanian orang yang memetiknya. Dia juga menjelaskan bahwa Foal tidak akan mati. Mendengar hal ini, Foal dengan senang hati bangkit dan memeluk sahabatnya. Di adegan terakhir, semua orang bersorak untuk John, meminta agar dia menjadi raja baru. Dia dengan senang hati menerima dan bersumpah untuk melindungi kerajaan dengan sekuat tenaga. Film berakhir saat John dan permaisuri menikah dan mengambil alih kerajaan sebagai raja dan ratu yang baru dinobatkan. Udahan dulu ya guys ya.